Salam, Horas, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Begitu juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming melalui via kanal YouTube @HKBP Kramat Jati. Sebelum kita memasuki ibadah Minggu sore ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermazmur. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan
yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita muji nama Tuhan. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Hukum Taurat bagi kita minggu hari ini yaitu titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah pada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita muji nama Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan 10. Kita akan baca secara responsoria. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita muji nama Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, terus sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta Minggu tanggal 7 Juli 2024. Pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 7 Juli 2024 adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah benteng bagi kita. Berita anak lahir. Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Tuhan telah mengaruniakan anak pertama perempuan bagi keluarga Hans Heru Troya Selubis, Ibu Winda Adriani Burusitinja dari WIK Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu ini tanggal 7 Juli 2024 dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, Gereja telah melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi anggota jemaat HKBP Keramat Jati sebanyak 2 orang anak perempuan, yaitu keluarga Jack Fernando Herianto Hutajulu,
Ibu Priska Yunita Boru Ginting dari WIK Parserahan dan keluarga Fernando Parulian Nenggolan, Ibu Yuliana Hotior Dame Boru Sihombing dari WIK Makassar II. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar Minggu tanggal 14 Juli 2024 adalah WIK Lubang Buaya. Sidi angkatan tahun 2023 sampai 2024. Jadwal kegiatan Sidi angkatan tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut. 1. Ujian tulisan Sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 10 WIB. Ujian lisan Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 11 WIB. CR Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 10 WIB. Inaugurasi Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 18 WIB. Makatidakon Hataha Porsiaon Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 10 WIB. Undangan rapat sesuai hasil keputusan Sermon Parhalado tanggal 2 Juli 2024 untuk melengkapi kepengurusan Panitia HUT ke-60 dan Gotilon HKBP Keramat Jati, maka dengan ini Parhalado mengundang pengurus inti Punguan, seksi, dan pengurus WIK untuk bisa menghadiri rapat pembentukan Panitia HUT 60 tahun dan Gotilon yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 18.30 tempat ruang konsistori. Rencana pemberkatan nikah. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Richard Sucipto Maruli Sianturi SPD, anak dari Bapak Marudut Sianturi, Ibu Riama Lumban Raja, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati dari WIK Tengah dengan tunangannya Winda Kristina Boru Sinaga, putri dari Bapak Medianton Sinaga, Ibu Elisda Sijabat, anggota Jemaat HKBP Kutajaya, Resort Kutajaya Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli 2024 pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Dewan Koinonia, anggota Jemaat Baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 7 Juli 2024 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga David Ricardo Simanulang, Ibu Sulastri Natalia Boru Purba, dan 2 orang anak datang dari HKBP Said Nihuta Resort Said Nihuta, Distrik 3 Humbang, tinggal di Kompleks Kodam Jaya Jalan Tanjung 8, Blok AR2 nomor 6, Keramat Jati, masuk WIK 3 Mei. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di Gereja HKBP Keramat Jati. Mulai hari ini tanggal 7 Juli 2024 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Edo Trison Sanjaya Manulang, Ibu Sweta Marito Berhutauruk yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Remaja 1, masuk WIK Tengah. Kita doakan semoga menjadi jemaat yang bertumbuh di Gereja HKBP Keramat Jati. Seksi Remaja. Rangkaian kegiatan Perheon Seksi Remaja. 1. Hari Minggu tanggal 30 Juni dan 7 Juli 2024, kegiatan bazar untuk kebutuhan dana mandiri yang diperlukan untuk kegiatan Perheon tersebut bertempat di ruang serbaguna Keramat Jati. Pada tanggal 5 dan 6 Juli, Mobile Legend di ruang remaja pukul 10 WIB. 3 hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2024, lomba badminton pukul 10 WIB, tempat Gedung Olahraga JR. 4 hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, futsal pukul 10 WIB, tempat Gedung Olahraga JR. 5 hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, puncak perayaan bertempat di gereja. Seksi Naposo Bulung. Sehubungan program kerja Naposo Bulung yaitu Parheon NHKBP Keramat Jati
Panitia akan mengadakan rangkaian kegiatan acara Parheon sebagai berikut. Pembukaan Parheon hari Minggu 14 Juli 2024. Bajar Parheon dilaksanakan hari Minggu tanggal 14, 21, dan 28 Juli 2024 pada pukul 6 dan 10.30 WIB. Perlombaan Parheon eksternal. Lomba sport meliputi futsal putra, futsal putri, basket putra, badminton ganda campuran. Lomba e-sport yaitu Mobile Legends yang akan dilakukan secara online yaitu pada tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2024 dan offline tanggal 3 Agustus 2024. Festival Choir Sabtu tanggal 14 September 2024. Penutupan Parheon akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024. Melalui warta ini panitia mengundang seluruh Naposobulung HKBP Keramat Jati untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini yaitu Iswandri Sormin dengan nomor HP 0857 2285 0304. Anggun Borusinaga dengan nomor HP 0859 5378 8028. Punguan AMA HKBP Keramat Jati. Sesuai program punguan AMA HKBP Keramat Jati tahun 2024, sebagai wujud peduli kepada sesama manusia, akan melaksanakan kunjungan dan memberikan bantuan kepada panti jompo, yaitu 1 panti jompo Werdahana Ciracas, Jakarta Timur, dengan panti jompo berjumlah 297 orang. Penyerahan baksos. Pelaksanaan Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 16 WIB. 2 panti jompo Hana Ciputat berjumlah 90 orang, hanya berkebaktian dan kunjungan. Pelaksanaannya Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 10 WIB. Kami mengajak bagi jemaat yang mau ikut serta membantu dapat menyumbangkan berupa bahan pembersih berupa deterjen, pembersih lantai, pasta gigi, sabun mandi batangan atau cair, dan pengharum. Pakaian bekas layak pakai berupa kaos dewasa, celana pendek, dan daster. Makanan atau snack berupa roti dan biskuit kaleng. Boleh diserahkan kepada panitia punguan AMA pada hari Minggu tanggal 7 Juli dan tanggal 14 Juli 2024 setelah ibadah pagi dan siang di ruang serbaguna untuk disalurkan melalui gereja. Bisa menghubungi Sintua Empardede Borunenggolan dengan nomor HP 0812 8890 2812. S. Ambarita Borunapitu dengan nomor HP 0812 1247 513. Dewan Koinonia Berita Duka Cita. Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 telah meninggal dunia Ibu Festi Wisuda Borusima Tupang, umur 37 tahun, meninggalkan seorang suami Tukut HP Siregar dan 4 orang anak dari Wik Cawang. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tambahan warta. 1. Partangyangan Wik BS Taman Harapan Kamis tanggal 11 Juli 2024 di keluarga Sintua J. Siregar Boru Sitorus bertempat di gereja. 2. Partangyangan Wik Cililitan Besar Rabu 10 Juli 2024 bertempat di keluarga M. Siregar Boru Siburian. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA grup WIK masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita kumpulkan kantong persembahan 1A
dan 1B. Benteng yang teguh, perisai dan senjata, betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat akan menang, beri kuasanya dan tipu dayanya. Di bumi tak bertara. Dengan tenaga yang fana, niscaya kita kalah. Pahlawan kita Dialah yang diurapi Allah. Siapa namanya? Sang Kristus mulia, Tuhanmu yang esa, Panglima semesta, niscaya Ia jaya. Walaupun setan dunia yang mau menumpas kita, jangan gentar melihatnya, lihatlah sia-sia penghulu kuasa gelap. Meskipun menyergap, mustahil kan menang. Kuasanya ditebang dengan sepatah kata. Firman-Nya pertahanan terus, dan pujiannya Dia dengan kuasa Roh Kudus.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 48, pasalnya yang ke-48, dimulai dari ayat 2 hingga 15. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion seperti puncak gunung Japon adalah kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenankan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja berkumpul, mereka maju bersama-sama. Ketika mereka memandang, mereka tercengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti angin timur melanda kapal-kapal Tarsis, kau hancurkan mereka. Apa yang telah kami dengar, itulah yang kami saksikan. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami merenungkan, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghakimanmu. Kelilingilah Sion dan kitarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada generasi yang kemudian. Sungguh inilah Allah, Allah kita, Dia seterusnya dan selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita sampai akhir hayat. Hari ini kita akan merenungkan tema atau topik minggu kita hari ini yang sangat penting, yaitu sebagaimana dikatakan, Allah benteng kita. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan dalam hidup kita, ada satu lirik lagu yang cukup populer yang dinyanyikan oleh band God Bless, yaitu Rumah Kita. Liriknya, lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Boleh saya nyanyikan? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Ya. Jadi lirik ini mau mengatakan bahwa sebaik apapun rumah famili kita, rumah tetangga kita, tempat penginapan atau hotel di luar sana, namun lebih baik untuk tinggal di rumah sendiri. Amin. Allah adalah tempat perlindungan yang nyaman, kokoh dan penuh cinta kasih. Saudara, Mazmur pasal 48 ini dimulai dengan mengagungkan Tuhan dan kotanya, Sion. Kota ini tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga secara rohani. Gunung Sion adalah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Disinilah Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng yang kuat. Jadi nas ini mengajarkan kita bahwa di tengah segala situasi kita bisa menemukan perlindungan dan keamanan di dalam Tuhan. Dan yang perlu diingat, Sion adalah tempat yang dipilih oleh Allah sendiri.
Jadi Mazmur 48 ini mengajak umat untuk melihat, untuk merasakan secara langsung kehebatan dan perlindungan Allah Sion. Mereka diajak untuk menghitung menara, memperhatikan tembok dan menjelajahi puri-puri sebagai cara untuk menyaksikan betapa kuatnya benteng Allah. Pemazmur juga diajak untuk menceritakan kepada kita kebaikan dan kehebatan Allah kepada generasi berikutnya, agar semua orang tahu bahwa Allah adalah benteng yang setia dan kuat bagi semua umatnya. Dan inilah cara yang dilakukan oleh orang-orang saat itu untuk mengingat kebaikan Allah Tuhan kita. Mari kita melihat sekeliling kita, rumah yang kita miliki, keluarga yang masih sehat hingga saat ini, anak-anak dalam rumah yang kita miliki, keluarga yang kita miliki yang masih sehat sehingga saat ini masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak dalam rumah tangga, bapak dan ibu, tentu kita bersyukur atas benteng perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah benteng perlindungan Tuhan, kita melihat anak kita sudah besar, sudah sekolah. Dari SD dia sudah ke SMP, SMP ke SMA, tamat SMA dia kuliah. Ada yang sudah kuliah lalu dia mencari pekerjaan dan menuju kepada perkawinan dan sebagainya. Saudara, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, bayangkan ketika kita tidak mempunyai perlindungan, ketika kita tidak mempunyai benteng kekuatan dalam kehidupan kita, bagaimana kita berikutnya. Maka itu Tuhan adalah benteng perlindungan kita pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam rumah tangga Bapak dan Ibu tentunya sudah tambah besar dan pintar serta dapat bersekolah dan lain sebagainya. Terlebih kita bisa melihat bangunan rumah kita, bangunan gereja ini yang tadinya kecil hingga besar, hingga mewah dan sebagaimana kita bisa menikmatinya. Demikian juga dimanapun kita melihat tempat pekerjaan kita, kita seharusnya bisa merasakan. Bayangkan seandainya kita tidak mempunyai benteng perlindungan kita. Maka itu saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagus apapun itu ya, rumah, famili dan lain sebagainya, tentunya kita lebih enak menikmati rumah kita yang kecil, istana kita, ya kan? Kurasa kita sudah merasakan ketika orang tua kita datang dari jauh dari kampung, dia pasti tidak betah di rumah kita. Padahal kita anaknya, dia mau pulang saja. Nggak enak di sini, lebih enak di kampung. Pasti dia bilang begitu. Kita merasa ada yang sakit hati mungkin, kok nggak bisa lama ini orang tuaku. Tapi itulah Bapak dan Ibu Saudara, itu adalah kenyataan. Lebih baik di rumah sendiri daripada di rumah orang, di rumah famili, di hotel dan penginapan. Itu lebih baik. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, lebih baik kita berlindung di tengah-tengah benteng Tuhan. Karena ketika kita berlindung di tengah-tengah kehidupan firman Tuhan dan di tengah-tengah rumah Tuhan, tentunya kita merasa dan rasakan lebih nyaman sekali.
sama itu seperti induk ayam yang baru menetas. Kalau ada penjahat dan lain sebagainya, angin kencang, dia pasti berlindung di sayap induknya. Dia merasa lebih aman berlindung di rumah orang tuanya atau di rumah induknya daripada berlindung atau berdiam di rumah yang lain. Kita bisa merasakan itu. Sebentarnya enaknya tidur di rumah orang atau rumah famili. Dan tentunya kita pasti tidak bebas kalau di rumah orang. Pasti kita banyak akan menjaga bagaimana supaya dia jangan sakit hati dan sebagainya. Maka itu mari Bapak dan Ibu Saudara, buatlah Tuhan menjadi benteng perlindungan kita. Kecil pun rumah kita, bagaimanapun itu kekurangan di rumah kita, saya yakin lebih nikmat, lebih enak di rumah sendiri daripada di rumah orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, inilah sebagai bentuk-bentuk kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memang adalah Allah benteng bagi hidup kita. Maka itu siapa yang melupakan Tuhan, pasti dia jauh dari perlindungan atau benteng Tuhan. Tapi siapa yang mau berlindung di dalam benteng Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, pasti dia hidupnya akan nyaman dan tentram. Maka itu saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita katakan lebih baik di sini, di rumah kita sendiri, lebih baik di rumah Allah Bapa kita Yesus Kristus daripada di rumah ilah-ilah dan lain sebagainya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu. Kau selalu beserta kami, Kau selalu memberkati, menemani kami Tuhan. Kau selalu memberikan kesehatan dalam kehidupan kami, tidak kekurang sesuatu apapun Tuhan. Itulah yang kami ingat karena Kau Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami boleh Tuhan bergerak dari rumah kami masing-masing, datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di rumah-Mu ini. Bapa, benar apa kata firman-Mu, lebih baik kami berlindung di benteng-Mu Tuhan, di semua kekuatan-Mu. Untuk itu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, lindungilah kami Tuhan, bentengilah kehidupan kami Tuhan dari segala kejahatan-kejahatan. Tapi Kaulah Tuhan perlindungan kami yang dapat membentengi segala pekerjaan kami, sehingga kami boleh tenang, nyaman Tuhan atas perlindungan dan benteng-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan kepada gereja-Mu, Kau juga membentengi Tuhan semua program-program Dewan Kononia, Marturia, Diakonia dan semua seksi-seksinya di bawah naungannya. Demikian juga Tuhan pada jemaat-Mu, dari anak-anak hingga dewasa dan hingga yang lansia. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan mereka berlindung di tengah-tengah Tuhan, dan Kau membentengi Tuhan kehidupan mereka sehingga jauh dari segala yang jahat, sehingga boleh Tuhan mereka berjalan Tuhan dengan baik dan tulus melakukan semua aktivitasnya yang sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau Tuhan menyampaikan kepadamu orang tua kami yang masih di rumah sakit, yaitu Amang Nyonya Sintua Setinjak, Nyonya Sitinjak Boru Situmorang dari Wekduku. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, yang dimana mereka masih di rumah sakit Tuhan. Berkatilah tangan-tangan dokter Tuhan dan para medis untuk melakukan
penyembuhan kepada mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan buanglah segala penyakit dalam tubuhnya ya Tuhan. Biarlah mereka boleh pulang ya Tuhan dari rumah sakit menuju ke rumahnya. Kiranya Tuhan mereka menjalani pemulihan tentunya di rumahnya. Bapa dalam Yesus Kristus, Kaulah memberikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga Tuhan kepada gereja-Mu, Kaulah ya Tuhan membentengi gereja-Mu ya Tuhan, supaya tetap Tuhan dalam perlindungan-Mu, supaya tetap dalam kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Kau menjagai kami, Kau menjagai gereja ini Tuhan, penuh dengan kasih ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan, pada minggu kami hari ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, ke dalam tangan dan pengasihan-Mu, dari awal hingga akhir minggu kami ini Tuhan. Bapalah kiranya ya Tuhan, membentengi segalanya ya Tuhan, supaya berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan segala kekurangan kami yang menjadi dosa di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau ampunilah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi berkat sama kami dan dalam gereja-Mu, dalam masyarakat dan lingkungan kami ya Tuhan. Untuk itu Bapa, Kaulah benteng perlindungan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kaulah Tuhan yang maha kuasa, maha pengasih dan penyayang, yang selalu melindungi menyertai kami dalam setiap kehidupan dan perjalanan kami. Bapa, kami bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan dan menyerahkan doa kami ini Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya
Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan ayat keempat, kita bangkit berdiri. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, terima kasih dalam persekutuan kita bersama Tuhan di rumahnya. Tuhanlah benteng kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Salam, Horas. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.